Tapi beliau akhirnya berbicara terakhir itu, kalau memang hati kecil antum berbicara pekerjaan antum ini bikin antum nyaman, ya lakukan, lanjutkan terus, silahkan. Lah kok orang ini ngomong begini gitu. Harusnya kan dia marah-marah saya maki-maki di depan forum itu, tapi beliau tidak menyanggah, tidak mau mengklarifikasi, tidak mau mendebat ulang, malah mendukung saya. Hati kecil itu tidak pernah berbohong. Nggak apa-apa, lanjutkan aja kalau memang terasa nyaman. Sampai rumah saya bingung, Pak. Waduh, itu perkataannya sedikit tapi menohok. Kok kayak tahu dia itu pekerjaan saya itu kayak apa ya? Dan selama 1 tahun saya galau luar biasa. Sampai akhirnya Bang di titik puncaknya sudah tekanan kerja luar biasa, banyak sekali tagihan yang nyantol, belum lagi kartu kredit saya juga wah sudah numpuk luar biasa, ditambah lagi galau tentang apa yang beliau sampaikan itu. Kali ini, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Yang pertama dari X-Bank, yaitu Ustadz Ardi, Budi Ardi. Dan yang kedua adalah Mas Denny Sastro, pemilik ngopi gratis yang ada di Malang. Kita langsung saja panggilkan kepada beliau berdua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Sebelumnya mohon maaf karena saya sambil record, jadi harus ada mic-nya, gitu. Moga bisa langsung dipasang. Ini ya, coba ya. Oke, bisa seperti itu. Karena biasanya saya nggak nge-record, jadi karena tamunya spesial, makanya kemudian saya record gitu. Lebay. Kemudian saya juga kesibukannya di bidang multimedia, Pak. Baik Bapak sekalian, beliau berdua yang ada di depan saat ini punya kisah hijrah yang menarik, karena untuk saat ini orang-orang yang berhijrah ini lagi naik-naiknya gitu, istilahnya lagi banyak orang yang berbondong-bondong untuk berhijrah, Pak. Dan faktanya memang seperti itu, entah di mana, entah di mana pun banyak sekali yang seperti itu. Ada yang dari non-muslim sekarang menjadi mualaf, itu sangat banyak sekarang. Tapi kebetulan beliau berdua ini entah dulunya memang dari lahir muslim atau memang dari non-muslim. Kita perlu tanya-tanya dulu. Ini dari Ustadz Ardi nih. Apa namanya? Dulu itu ya perkenalan singkat dulu aja ya. Perkenalan singkat dan kesibukannya ngapain? Oke. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Sugeng rawuh ya, Pak. Oke, terima kasih kesempatannya ya. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf karena datang telat ya, pertama. Yang kedua, ternyata narasumber utama atau yang memberi materi itu berhalangan, sakit, akhirnya merubahlah komposisi acara ini. Yang seharusnya seperti kemarin-kemarin sekarang jadi berubah ya. Mohon maaf, bukan saya tidak menyiapkan ya, karena ternyata Ustadz Panji tadi malam ngabari itu memang sudah sakit dari beberapa hari yang lalu. Beliau kondisinya ngedrop, batuk nggak berhenti-berhenti, terus ya memang ya sekarang cuacanya lagi begini lah ya. Akhirnya nggak kuat beliau,
tadi subuh memastikan bahwasanya saya nggak bisa hadir, tolong antum gantikan lah. Saya datang ke sini diundang untuk jadi suplemen saja sebetulnya, jadi cuma kisah cerita aja. Lalu ternyata pemateri utama tidak bisa menyampaikan itu, tidak bisa hadir. Akhirnya saya pun tidak sanggup untuk menyampaikan materi yang beliau siapkan karena bukan makom saya. Jadi akhirnya ya udah, kita rubah aja komposisinya. Oke. Jadi sedikit saya perkenalkan ya, saya Budi Ardiansyah. Kalau saya lebih memilih, lebih suka dipanggil siapa, saya lebih memilih Ardi. Karena nama Budi itu dari saya kecil sampai akhirnya masuk ke Malang dan bergelut dengan pekerjaan yang ternyata tidak diridhoi, itu pakai nama itu. Jadi ketika 2016 saya resign dari pekerjaan itu, akhirnya saya memutuskan harus pakai nama hijrah. Bukan gaya-gayaan, ingin menghilangkan citra itu gitu. Bahwa Budi ini sudah terlalu melekat dengan unsur dosa saya. Itu pandangan saya. Akhirnya saya lebih memilih saya dipanggil Ardi aja. Walaupun nggak apa-apa, nanti orang manggil Budi ya nggak dosa juga, nggak apa silakan. Karena nama saya juga itu kan, Budi Ardiansyah. Nah, tapi ketika Ustaz Nasbi juga waktu itu pernah menanyakan lebih suka dipanggil apa, ya saya Ardi aja, itu nama hijrah saya. Sampai sekarang ya beliau Ustaz Ardi, kemana-mana Ustaz Ardi. Begitu ceritanya jadi ya. Nah, saat ini saya kebetulan pegang atau diamanahi sebagai ketua komunitas X-Bank Malang Raya. Jadi sebuah komunitas yang di dalamnya itu berisikan para mantan atau yang masih aktif bekerja di lembaga ribawi, bekerja di lembaga keuangan lah, bisa dibilang begitu. Jangan ribawi ya, ini masih hilang dia di lembaga keuangan, entah itu perbankan, entah itu finance ya, entah itu BPR, koperasi, asuransi dan segala macam yang kaitannya dengan keuangan. Itu semua berkumpul di komunitas ini. Jadi ceritanya memang 90% membernya itu adalah karyawan-karyawan yang memang sudah keluar. Mereka berkumpul atau dijadikan satu di komunitas ini, akhirnya punya lingkungan yang sama auranya. Karena ketika kita ya ini bicara masalah ego ya, karena para mantan pegawai bank ini kadang tidak mau membaur kepada orang lain gitu. Mereka merasa diri bahwa mereka ini paling derajatnya paling baik gitu. Secara finansial, secara keilmuan, secara apapun itu mereka tidak mau menerima masukan dari yang lain. Itu eksklusivitasnya mereka. Jadi akhirnya mereka tuh hanya berbicara kepada orang-orang yang sama. Setidaknya satu naungan. Nah, itulah dibentuklah X-Bank itu. Dibentuklah komunitas itu supaya apa? Ya supaya sama-sama memahami ya, kita sama dulu pernah di satu atap, kita pernah di satu naungan. Jadi ngobrolnya itu nyambung gitu. Pertama itu dulu teman-teman komunitas X-Bank itu terbentuk. Karena ketika di luar mereka berbicara dengan orang umum, dia pasti merasa dikdaya. Mereka punya egonya tinggi gitu. Ya sampai nggak tahu sih bang dulu kayak gimana, saya gajinya 2 digit gitu. Akhirnya merasa diri itu paling hebat. Akhirnya semua kata-kata yang di luar itu tidak mereka masukkan. Saya tuh hijau untuk mencari masukan dari orang-orang yang punya kapasitas, tapi ternyata wah masih di bawah saya semua. Pendidikannya SD, misalkan SMP masih di bawah saya. Seperti itu pandangannya teman-teman X-Bank itu. Makanya akhirnya Pak El Chandra, foundernya itu membuat kita komunitas itu supaya apa? Ya supaya kita sama dulu pertama. Ketika sama, curhatnya bareng, tahu masalahnya senasib sepenanggungan, gitu ya, setelah hijrah ngapain, akhirnya mau membaur. Nah disitulah akhirnya kita bisa berdiskusi. Nah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah teman-teman X-Bank juga akhirnya belajar, termasuk saya. Akhirnya ketemu dengan komunitas lain, bersinergi dengan komunitas lain, termasuk teman-teman di pengusaha muslim yang dipimpin Mas Heru ini luar biasa. Saya dikenalkan dengan suatu komunitas yang akhirnya merubah cara pandang kita. Ternyata X-Bank ini juga bisa punya manfaat gitu. Tidak hanya
merasa diri paling hebat saja. Ternyata di luaran ilmu kita tuh dibutuhkan. Terutama sekarang tadi diceritakan hijrah ini apa sih yang dipelajari. Nah kita udah tahu duluan gitu, kartu-kartunya di perbankan kita tahu duluan, bahkan kita bisa ceritakan. Nah akhirnya itu yang membuat saya beraktivitas yang lain, yaitu yang diceritakan tadi Mas Muhaimin ya. Saya mendirikan sebuah rumah makan rakyat, di mana saya menyediakan sarapan gratis. Sekarang sudah 200 porsi per hari, dan itu yang menginisiasi ya X-Bank termasuk, terus ada komunitas lain yang kita gaet, yang kita rangkul, sampai akhirnya kita bisa membentuk itu. Dan Muhaimin tadi prolog cerita bahwa kita tidak pernah libur selain hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, selebihnya masuk terus, nggak pernah mau disuruh libur, nggak mau relawan itu. Luar biasa itu. Nah kita memberikan kemanfaatan itu setiap hari, sampai akhirnya tidak sedikit dari mereka yang kita juga akhirnya bisa sounding bahwasannya tentang riba seperti apa, kisah hijrah seperti apa, mau bicara bisnis memulainya seperti apa. Kita akhirnya bikin suatu forum lah. Mereka tidak hanya makan, tapi akhirnya mendapatkan banyak manfaat dari situ. Nah, kurang lebih kalau ditanya aktivitas saya, ya sekarang saya sedang sibuk seperti itu. Begitu, Mas Roy. Baik, terima kasih Pak Kardi. Akan tidak lengkap kalau kemudian yang saya tanya perkenalan itu hanya satu. Maka selanjutnya saya juga perlu tanya kepada Mas Denny ini, mungkin bisa perkenalan singkat dulu dan kesibukan saat ini apa? Gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon gitu. Saya pakai bahasa Jawa, buatan apa-apa. Bebas. Bukan apa-apa. Bilingual. Bilingual. Iya. Nggak boleh bahasa Jawa berarti. Kalau beliau ini nggak bisa bahasa Jawa, karena beliau bukan asli sini, Pak. Bukan orang Jawa Timur maksudnya. Aslinya mana? Mana, Mas? Jawa Barat. Oh, Jawa. Orang Sunda. Jawa juga sama, Barat tapi. Iya, Barat. Beliau ini salah satu anggota Sunda Empire, bukan? Iya, perkenalkan, nama saya Denny Sastro. Tadi dibilang Mas Roy, sebenarnya bukan itu, Bapak-Ibu sekalian. Nama saya itu agak lumayan panjang, tapi di ngopi gratis itu saya singkat aja pakai 2 kata. Kalau beliau kan Budi Ardian, saya 2 kata. Kalau saya 4 nama aslinya, Pak. Ahmad Denny Niti Sastro. Jadi lumayan panjang. Itu banyak yang tanya, loh Mas, apa nih Dian Sastro? Dian Sastro itu adik saya, enggak saya sih, nama saya, adik saya itu Dian, tapi nggak ada sastronya, nggak ada sastronya. Akhirnya orang tanya itu, apa nih Dian Sastro? Loh, Dian itu adikku ya. Saya kodarullah Pak, mulai dari kecil sampai saya mau SMP itu nggak pernah lihat televisi, jadi nggak tahu namanya artis-artis. Nah, tak kira itu guyonan, nah, ternyata beneran ada namanya Dian Sastro. Ya, habis itu kalau beliau punya nama hijrah, saya juga punya nama hijrah sekarang, tapi tidak keluar dari nama asli saya. Jadi saya dipanggil Sastro itu pada saat saya masih jahil. Saya dulu anak bikers, Bapak-Ibu sekalian. Saya anak motor, ya tahu sendiri ya kalau anak motor di jalan seperti apa. Jadi dulu saya hidup di Bali 3 tahun. Rusak-rusaknya saya itu di sana. Anak motor hidup di Bali. Ya, jadi seorang kepala di sana, kepala dari suatu perusahaan, megang 3 tempat di sana. Habis itu dapat uang itu enak. Di Bali itu di tahun 2010 itu dapat uang 100-200 per hari itu gampang. Nah, saya masih bujang, muda, ya. Insya Allah ya seperti ini, fisiknya nggak besar, tetap kurus, tapi motornya lumayan besar. Tapi uangnya juga besar Pak, menghambur-hamburkan. Itu saya aslinya juga bukan Malang, saya orang Jember Tulen Pak. Asli orang Jember, kedua orang tua saya Jember, saya juga asli Jember. Saya mau Bismillah, saya ingin menghilangkan masa-masa atau ingat-ingatan jahiliyah saya, akhirnya saya berpindah ke Malang. Itu, dan saya salah satu
Alhamdulillah Allah kasih amanah, saya founder atau pendiri Ngopi Gratis di Malang. Dan alhamdulillah saat ini Ngopi Gratis ada kurang lebih 6 titik, dan insya Allah ntar lagi akan menjadi 7 atau 8 titik dalam waktu satu bulan ini. Insya Allah kalau nggak 7-8 titik. Alhamdulillah, bukan hanya di Malang Bapak sekalian, ada yang di Kediri, bahkan juga ada yang di Jember. Nah kemarin sempat ada di Kalimantan, ternyata nggak bertahan lama, itu karena niatnya salah. Nah bagaimana Ngopi Gratis, bentar lagi. Itu aja penjelasan saya. Oke, baik, terima kasih Mas Denny. Tentunya dengan masa lalu yang seperti itu, nah dengan kondisi yang sekarang kan berbeda. Nah itu ada alasan kuat apa yang membuat kemudian memutuskan untuk hijrah? Karena tentu di bank itu kan gajinya gede, terus kemudian tadi Mas Diri juga menyampaikan dari penghasilan juga besar. Tapi kenapa kemudian untuk memutuskan untuk hijrah? Di situ ada alasan kuat apa kira-kira? Siapa dulu? Saya. Iya, Mas Denny juga sebenarnya dari lembaga keuangan, beliau asuransi ya. Oke, sama. Jadi saya akhirnya guide beliau jadi member di Xbank juga. Ya, kalau ditanya apa triggernya, apa yang membuat saya ingin akhirnya keluar dari tempat yang sebagian besar orang justru memimpikan kerja di situ. Ketika saya pertama kali lulus kuliah, satu yang terbersit dalam pikiran saya, tempat kerja yang paling enak luar biasa itu di perbankan. Dimanapun itu. Ketika saya survei pun sama. Anak-anak kuliah itu saya tanya, semua sama jawabannya. Tempat paling prestisius, tempat paling diidamkan, yaitu adalah kerja di bank. Pertama, mereka lihat betapa tertatanya tampilan dia, belum lagi kantornya bersih, harum, wangi gitu ya, nggak ada cacat sedikit pun gitu ya. Terus pelayanan di dalamnya luar biasa. Itu kan menggambarkan bahwa tempat kerja di situ itu pasti keren gitu, pasti mantap gitu. Belum lagi banyak cerita bahwa di perbankan itu gajinya besar gitu. Nah, ketika semua paradigma itu terbentuk sejak kecil, orang-orang yang rata-rata di luar sana berpikiran ke situ, saya juga sama gitu, punya pandangan itu terhadap perbankan. Sampai akhirnya begitu kuatnya saya menginginkan pekerjaan itu, sampai segala macam cara saya lakukan. Dan itu gak perlu saya sebutkan, gak perlu saya ceritakan lah. Intinya akhirnya saya bisa masuk ke sana. Saya bisa masuk, bisa bekerja di sana. Tapi apa yang terjadi ketika saya di dalam dan menjadi suatu kesatuan dengan instansi itu, pandangan saya terhadap perbankan itu 360 derajat. Apa 180 ya? Kalau bertolak belakang dengan apa yang saya bayangkan, dia tidak sesuai ekspektasi, Pak. Jadi begitu masuk ke sana itu ternyata hanya tampilannya saja yang benar-benar membuai mata semua orang terhadap paradigma perbankan itu seperti apa. Karena setelah masuk di sana, Pak, kita menjadi sapi perah. Kita dipecut habis-habisan. Kita dibikin tidak tenang. Kita dibikin gerah, kita dibikin tidak nyaman. Oleh apa? Oleh pekerjaan, oleh target yang dibentuk oleh kantor. Nah itu faktanya. Sampai akhirnya saya mencoba membiasakan, saya beradaptasi dengan pekerjaan itu. Sampai akhirnya semua itu tidak pernah ada jawabannya. Saya tuh merasa kerjaan ini menjadi suatu beban yang luar biasa. Setiap pagi saya pergi dari rumah ketika anak saya belum bangun, dan pulang ketika anak-anak saya sudah tidur. Bayangkan, ketika Sabtu dan Minggu harusnya me time, waktunya dengan keluarga, itu saya harus masuk juga. Luar biasa gitu. Ini orang atau orang? Dan itu perusahaan berdalih
Ini loyalitas, tidak ada lemburan. Jangan berharap lembur. Bayangkan, ini saya bukan ingin menjelekkan, hampir semua perbankan seperti itu Pak prakteknya. Saya bukan like and dislike, bukan. Ini saya hanya berbicara pengalaman saya, bahwasannya paradigma yang selama ini orang-orang bentuk terhadap perbankan itu ketika saya masuk tidak terjadi Pak. Kalau gaji oke lah, itu kan relatif ya, mau besar mau kecil tergantung kita. Mau dikasih 20 juta, 30 juta, kalau gaya hidup kita hedon ya habis juga gitu. Tapi kalau misalkan 5 juta, 4 juta gitu ya, kita makan tempe atau mungkin sederhana, ya insya Allah bakal cukup. Kan begitu, tergantung cara pandang. Tapi ya itu tadi, ketika di lingkungan itu akhirnya semua circle kita mengarah ke sana, hidupnya ya hedon ya, materialistis, terus berfoya-foya, ya kita otomatis terbawa Pak. Mau iman kita setebal apapun, insya Allah insya Allah teracuni Pak. Nah yang paling parah itu, yang paling parah ini mungkin saya yang paling alim waktu di perbankan dulu, karena ketika ada azan saya berangkat sholat. Masya Allah. Tapi luar biasanya, ini saya bukan ingin bongkar aib, tapi ini fakta. Saya juga setiap cerita ini kepada orang lain, saya juga menangis gitu. Ini dosa saya ini gimana caranya saya harus habiskan gitu. Karena 30 tahun, hampir 35 tahun lah, saya menjaga puasa wajib saya Pak. Ketika masuk perbankan, saya mokel Pak. Bayangin. Itu setipis-tipis iman seorang akhirnya tembus juga gitu. Luar biasa kan, karena apa? Lingkungan Pak, nggak bisa saya menolak gitu. Itu luar biasa, itu tekanannya gitu. Saya dikatain culun, dikatain cupu, dikatain wah segala macam lah. Akhirnya di Turen itu, ada yang pernah ke Turen, di dalam pasar itu ada soto daging terkenal di dalam sana. Bukan Sedayu, di dalam pasar. Kalau Sedayu ya sudah famous. Di dalam pasar itu ramenya bukan main Pak. Ketika puasa itu baru jam 10 pagi setelah briefing diajak ke sana. Siapa yang belum tahu kan soto daging di pasar itu, wah jos. Sih, baru jam segini masa mokel Pas poso gitu. puasa gitu Pak. Bayangkan ya. Ini saya bukan bangga dengan dosa saya, tapi ini menceritakan bahwa begitulah virus yang ada di dalam sana. Karena lingkungannya sudah tidak enak Pak. Belum lagi tekanan pekerjaan segala macam. Dan yang paling parah, saya harus menemui beberapa nasabah yang tadinya adem ayem hidupnya, yang tadinya tentram sejahtera keluarganya. Ketika saya cairkan pinjamannya, beberapa bulan kemudian tiba-tiba kolaps. Banyak musibah terjadi, banyak kejadian-kejadian di luar dugaan. Dan itu tidak 1-2 nasabah saya, hampir 90% nasabah saya itu mengalami hal yang sama. Bayangkan Pak, betapa Allah itu ingin menunjukkan kepada saya gitu, bahwasanya ada insight yang harus sampean ambil kerja di situ itu. Tapi saya belum ngeh waktu itu. Nah, trigger yang ditanyakan Mas Roy, kenapa saya harus keluar? Ya karena tekanan hidup saya di perbankan luar biasa. Bukan orang itu, bukan manusia lagi dalam sana itu. Saya harus ngambil kartu kredit itu sampai 8 biji Pak. Itu saya tuh paling alim, karena yang lain tuh 18, 20 kartu kredit gitu. Saya tuh cuma 8, paling alim saya nih. Begitu, apalagi semua kartu kredit itu saya bayar Pak. Kalau teman-teman ngambil plang, pergi, tanda tangan dipalsukan, foto diganti, KTP orang pakai. Kalau saya jujur, saya bisa ngedit, tapi saya itu saya bilang saya paling alim di perbankan itu. Ketika 8-8-nya perbankan itu nagih ke saya, bagaimana pikiran gak pecah? Nah, ini tagih saya juga jadi nasabah gitu, karena kan kartu kredit. Nah itu circle-nya di perbankan seperti itu. Pasti mereka menggunakan kartu kredit, bukan hanya untuk kehidupannya, tapi juga ini buat pekerjaannya. Karena apa? Kita ketika menghadapi nasabah-nasabah yang nunggak, kita yang bayarin Pak, bayangin Pak.
Nomboi. Karena apa? Kita berhadapan dengan target yang ditetapkan oleh kantor. Mau nggak mau kita harus berhadapan dengan itu. Kalau tidak ditalangi, performa jelek, akhirnya saya di-cut. Iya nggak? Akhirnya mikir gimana caranya gitu kan. Sampai seperti itu. Makanya akhirnya udahlah, ini kerjaan ini nggak beres berarti ini. Udah parah ini. Tapi akhirnya ya Allah juga menunjukkan gitu. Ketika waktu itu 2014 atau 13 gitu, saya lupa, 13 kalau nggak salah, saya diajak untuk seminar di Hotel Cakra Turen, tahu ya? Nah, di situ judulnya seminar bisnis. Kayaknya saya harus mulai bisnis aja deh gitu. Nah, kebetulan ada seminar bisnis, saya ikut lah, semangat, saya datang. Tapi yang dibahas di dalam sana ternyata apa, Pak? Bahaya riba, dosa riba, dan terkait perbankan semua dibahas di sana. Lah, ini gak nyambung, saya bilang. Katanya seminar bisnis, tapi masalah kayak gini. Sampai di sesi terakhir itu saya debat pembicaranya itu, mohon maaf, saya praktisi dan saya sekarang di perbankan syariah. Tidak ada masalah riba itu. Semua pemikiran bapak-bapak ini salah. Saya tahu, saya orang dalam. Tolong jangan framingkan perbankan seperti itu. Dulu begitu saya perjuangkan perbankan, walaupun gajinya nggak seberapa. Saya bela tuh habis-habisan. Tapi ternyata setelah break, udah kita pulang makan siang, narasumbernya nyamperin saya. Antum di bank mana, Mas? Ya ini dekat sini, Pak. Saya bilang, masih Pak, saya bilang. Padahal itu Ustadz. Ini di sini, saya dekat sini. Ditit gitu ya. Oh gitu, sudah berapa lama? Ya jalan 4 tahun, bilang gitu. Gitu. Tapi antum ini ya, enjoy ya. Ya enjoy lah. Kenapa? Enggak. Sekarang masih kesel. Beliau tuh habis-habisan memojokkan perbankan waktu itu. Saya nggak terima kan, saya masih di dalam situ gitu kan. Tapi beliau akhirnya berbicara terakhir itu, kalau memang hati kecil antum berbicara pekerjaan antum ini bikin antum nyaman, ya lakukan, lanjutkan terus, silahkan. Lah kok orang ini ngomong begini gitu? Harusnya kan dia marah-marah, saya maki-maki di depan forum itu. Tapi beliau tidak menyangga, tidak mau mengklarifikasi, tidak mau mendebat ulang, malah mendukung saya. Hati kecil itu tidak pernah berbohong. Nggak apa-apa, lanjutkan aja kalau memang terasa nyaman. Sampai rumah saya bingung, Pak. Waduh, itu perkataannya sedikit tapi menohok. Kok kayak tahu dia itu pekerjaan saya itu kayak apa ya? Dan selama 1 tahun saya galau luar biasa. Sampai akhirnya memang di titik puncaknya sudah tekanan kerja luar biasa, banyak sekali tagihan yang nyantol, belum lagi kartu kredit saya juga sudah numpuk luar biasa, ditambah lagi galau tentang apa yang beliau sampaikan itu, narasumber tadi. Nah akhirnya saya mutusin keluar. Ya sudahlah, kayaknya memang kalau memang bener ya, kalau kata agama saya ini nggak boleh, ya emang kayaknya harus keluar, ya sudahlah. Ditambah lagi memang kondisi saya udah capek bener-bener. Harus ngadepin orang sakit di ICU saya tagih, orang sekarat saya tagih, orang yang udah mohon udah nggak, jangan tagih dulu sekarang, saya nggak punya uang, saya paksa, saya ambil TV-nya, saya ambil kulkasnya. Itu udah tidak manusiawi lagi pekerjaan itu ya. Makanya udah capek lah saya. Akhirnya saya dipertemukan lagi, Pak, sama narasumber tadi itu, yang ternyata itu sekarang jadi guru ngaji saya. Luar biasa. Itu namanya Ustadz Hasbi itu. Ada yang mungkin kenal ya. Nah, perjalanannya seperti itu, Allah itu. Makanya kalau ditanya triggernya itu ya dari situlah. Jadi Allah tuh kayak ngasih benang merah ke saya. Bahwasanya pekerjaan ini jelas-jelas dilarang dan kamu harus tahu kenapa dilarangnya. Nah itu yang saya akhirnya connect gitu, bahwa ternyata
Al-Baqarah 275 sampai 279 itu ya relate dengan apa yang saya alami. Kenapa Allah mengharamkan? Saya punya datanya semua, Pak. Kalau saya ditanya dalilnya apa, Mas, riba itu, ayatnya apa, Mas, saya angkat tangan. Saya nggak bisa jelaskan karena saya bukan ustadz. Tapi ketika saya ditanya pengalaman itu tentang luar biasa dahsyatnya kalau Allah ngasih sesuatu sentilan buat orang-orang yang melawan syariat, yaitu saya akan bongkar semua, saya akan ceritakan semua, saya bilang gitu. Itu kurang lebih, Mas, itu triggernya. Oke.